ruang belajar zaman dulu nih. Ini replika ruang kelasnya Stovia zaman dulu. Bagaimana dulu Dokter Sutomo belajar di sini? Beginilah kondisinya zaman dulu. Kita cobain jadi murid. Ini meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya bareng Mas Tony mau explore Stopia. Bagaimana ceritanya? Saya terus di Buruy Project. Mau lihat yang ke atas? Mau sih. Kita lihat dari atas yuk. Oke. Biar ada gambaran. Di sini ada. Stopia, sebelah mana ya? Stopia. Ini jadi Stopia. Ayo kita lihat dari atas Stopia. Stopia ini. Ah, ya betul. Nah, itu kompleks Stopia tuh. Bagus kan? Lihat teman-teman. Stopia dari atas gedung. Stopia dari atas ya. Dari Capitol Suites Kuitang. Kalian bisa lihat detail bangunan Stopia dari atas gedung. Setelah melihat kompleks Stopia dari lantai 6, sekarang saya diajak Mas Tony untuk turun, melanjutkan perjalanan ke Stopia yang sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional, yang lokasinya itu berada di dekat RSPAD. Dan nanti Mas Tony akan menceritakan sedikit tempat kerjanya ini dulu menjadi kompleks Stopia. Tempat kita berdiri ini sekarang ya, ini ya termasuk kompleksnya Stopia dulu. Oh, dulu nih Stopia nih Bang ya? Kompleknya ya. Jadi Stopia itu kan sekolah kedokteran Hindia Belanda ya kan. Nah, daerah sini ya ada perumahannya dosen ya kan. Gitu. Sebagainya. Cuman ya termasuk Brimob samping Bang? Iya, termasuk Brimob samping, terus rumah yang di sana juga termasuk. Karena sekarang perkembangan kota ya jadinya lambat laun ya udah punya orang gitu ya. Jadi tanahnya mengecil aja. Tinggal sisa Stopia. Sedikit cerita tentang tempat kerja Mas Tony ini tidak jauh dari kompleks Stopia atau Museum Kebangkitan Nasional yang hanya berjarak 350 meter. Dan Mas Tony ini juga adalah pegiat sejarah. Apalagi tentang sejarah pecinan di Batavia, beliau ini bisa dibilang menguasai. Kita lanjut explore bersama Mas Tony di dalam kompleks Stopia. Kita akan lihat. Ini dulu ruang pengajar Stopia, teman-teman. Ayo Mas. Silakan. Nah, ini dia. Ini adalah suasana ruang pengajar zaman dulu. Stopia. Kalau sekarang dibilangnya dosen lah ya. Dosen ya Mas? Ya. Ya, pengajarnya masih orang Belanda semua ya. Orang Belanda ya. Materi-materi zaman dulu Mas Ton ya. Ya, buku-buku tentang kedokteran ya kan. Bahasanya masih bahasa Belanda nih Mas Ton. Ini buku tua ini Inggris sih banyakannya. Inggris. Ya, ini tentang medisin, kedokteran, psikologi, medis. Buku-buku tua sih ini. Hebat juga orang zaman dulu, udah bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis. Ayo kita lanjut. Kita ke ruang selanjutnya. Ini pelajar-pelajar zaman dulu udah hebat juga Mas Ton. Ini tempat apa Mas Ton? Ini ruang tamu. Oh, ruang tamu. Direktur ini direktur Stopia. Direktur itu kalau sekarang apa ya Mas Ton? Mungkin sekarang boleh dibilang setingkat rektor ya. Rektor ya. Ya, nah ini kita lihat ya, bangunannya itu atapnya tinggi ya, jadi sirkulasi udaranya juga bagus. Roll ini dia direktur Stopia dulu. Ya. Kalau sekarang sih kita bilangnya rektor ya. Oh, rektor. Ini adalah suasana di dalam direktur zaman dulu. Bagaimana sekolah zaman dulu.
kita bisa rasakan ya auranya. Kita rasakan auranya. Nah ini foto, Susahnya belajar. foto aslinya nih ya. Okay. Seperti ini dulu. Tapi tempat duduknya masih asli kayaknya ya, Mas Ton? Ya, ini masih asli dulu nih. Kuat nih kayu. Kita lanjut mana lagi, Mas? Kayak ruang praktikum ya. Ini ruang pembelajaran tentang praktek anatomi kayaknya anatomi, ya. Oh, ini ada peta zaman Belanda juga nih. Ini ruang anatomi ini. Hebat juga. Jadi kalau sekarang bilangnya kadaver. Jadi jenazah yang diperuntukkan untuk praktek kedokteran. Oke. Dulunya manusia asli nih yang dipakai buat elektrokardiogram. Elektrokardiogram itu untuk apa, Mas? Jantung. Untuk jantung. Ya. Ini juga alat-alat medisnya dulu ya. Bisa kita lihat. Ini yang paling seru nih. Alat pemecah kepala. Ini terutama untuk pembelajaran otak ya, isi otak manusia seperti apa. Oh, tapi bukan kepala orang yang masih hidup dipecahin ya, Mas? Iya. Jadi ya itu yang istilahnya dibilangnya kadaver ya. Ada alat pemecah kepala. Ini dulu wabah penyakit yang ada di terutama Batavia ya. Wabah penyakit, busung lapar, kurang gizi menjadi sebab utamanya rakyat mudah tertular. Adalah ijazah zaman dulu. Ini dulu opa saya persis kayak gini ijazah, cuma dulu opa saya bidangnya bukan kedokteran. Oh, opanya Mas Ton sekolah di Stovia? Bukan. Di perkebunan, tapi Belanda punya sama. Model di Pulau sama persis kayak begini. Sekolahnya di mana, Mas Ton? Dulu di Cianjur. Dulu punya perkebunan teh di Cianjur. Tapi sekolahnya masih ada nggak? Udah nggak ada. Nah, opa saya tuh masih ada turunan Belanda tuh. Oh, menarik juga nanti ya. Ini ruang belajar zaman dulu nih. Ini replika ruang kelasnya Stovia zaman dulu. Bagaimana dulu Dokter Sutomo belajar di sini? Beginilah kondisinya zaman dulu. Kita cobain jadi murid. Ini meja-mejanya dulu. Tapi masih asli nggak, Mas Ton? Enggak. Replika ya? Replika, aslinya nggak ini. Tapi model meja gini tahun 80-an masih ada di sekolah SD Impres tuh namanya ya. Oh iya. Beginilah suasana belajar zaman dulu. Bagaimana hanya orang-orang kaum priai berdarah biru yang bisa sekolah. Makanya kita di zaman sekarang harus benar-benar bisa sekolah. Jadi inilah suasana kondisi di Stovia teman-teman ya. Stovia ini didirikan dulu oleh pemerintah kolonial karena kekhawatirannya akan kekurangan tenaga medis. Karena kalau untuk menghadirkan tenaga kedokteran dari Eropa atau Belanda itu biayanya sangat mahal. Makanya didirikanlah sekolah Stovia ini oleh pemerintah kolonial. Sekolah Stovia pun didirikan pada tahun 1851 yang berlokasi di sebelah rumah sakit militer. Stovia pun tidak membutuhkan biaya serta memberikan peralatan kuliah gratis dan sekaligus beasiswa 15 gulden setiap bulannya. Dan wajib untuk mengikuti ikatan dinas. Ikatan dinasnya pun selama 10 tahun dan apabila ikatan dinas tidak ditepati akan dikenakan denda sebesar 5.800 gulden pada saat itu. Itulah cerita singkat tentang Stovia, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke, sore ini kita akhiri dulu ekspor di Stovia. Nantikan ekspor-ekspor selanjutnya di tempat-tempat sejarah selanjutnya. Terima kasih Mas Tony udah nemenin. Oke, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat bagi generasi muda pada saat ini dan masa mendatang.
Nantikan di Buri Project selanjutnya di lokasi-lokasi lain yang bersejarah. Jas merah. Oh, udah.